Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pada surat baru di juz 27, yaitu tentang surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar artinya adalah surat bulan. Kenapa dinamakan dengan bulan? Karena bulan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang nampak, semua orang melihatnya dan bisa disaksikan oleh setiap orang yang memiliki penglihatan. Nah, kaitannya surat Al-Qamar atau pokok pembahasan surat Al-Qamar ini adalah tentang dekatnya hari kiamat. Maka oleh karena itu sebagian ulama itu menamakan surat Al-Qamar dengan surat Iqtarobat. Surat Iqtarobat. Maka ketika pembahasannya adalah tentang hari kiamat, maka insyaallah kita tahu semua bahwasanya surat ini masuk kategori surat Makkiyah. Karena pokok pembahasan surat Makkiyah itu tidak jauh-jauh dari tiga hal. Pertama, membahas tentang hari kiamat. Kedua, membahas tentang seseorang yang mengingkari Rasulullah, para nabi. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengingkari para kitab suci, Al-Quran, dalil-dalil, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Jika Makkiyah itu dikatakan mengingkari Allah, maka sejatinya orang kafir itu mengakui akan keberadaan Allah. Apalagi orang musyrikin, mereka sadar betul bahwasanya Allah itu ada. Mereka mengakui bahwasanya Allah itu adalah sesembahan mereka. Namun orang kafir Quraisy itu tidak mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, asbab nuzul dari surat Al-Qamar ada beberapa riwayat hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika bulan itu terbelah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Quraisy, maka orang Quraisy mengatakan, hada sihru ibnu Abi Kabsyah. Sesungguhnya bulan terbelah tersebut itu karena disebabkan sihir yang dilakukan oleh ibnu Abi Kabsyah. Jadi dulu bangsa Arab itu ada namanya penyihir yang dinamakan dengan Ibnu Abi Kabsyah. Jadi tukang sihir, tukang santet itu bukan hanya barang baru, sudah ada sejak zaman dahulu.
Maka kalau ada orang mengatakan oh ini bukan sihir, ini enggak syirik. Nah, padahal secara ritual, secara lelakunya itu sama dengan apa yang dulu ada di zaman Rasulullah SAW. Sesungguhnya ini adalah sihirnya Ibnu Abi Kabsyah yang menyihir kalian. Fasa'alu as-suffar. Kemudian orang Quraisy, bangsa Quraisy, mereka bertanya kepada orang-orang yang baru selesai safar, bepergian dari luar kota. Fasaluhum, maka mereka menanyakan tentang apakah benar kalian pernah melihat bulan itu terbelah. Maka mereka semua sepakat, na'am qad ra'ainahu, betul, kami pernah melihat bulan tersebut itu terbelah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat akan adanya hari kiamat dan bulan itu pernah terbelah. Dan ini disebabkan karena ketika itu sejatinya orang kafir Quraisy itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah nabi yang hak. Kenapa memintanya bulan? Karena bulan adalah sesuatu makhluk yang nampak. Sehingga kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak bisa memenuhi keinginan mereka, maka tinggal mendustakannya. Sebenarnya ini cuman sebagai ujian yang ya cuma buat alasan gimana caranya. Setelah diperlihatkan, banyak di antara mereka juga tidak mau beriman. Nah, bulan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan, kenapa Allah mewujudkan keinginan orang kafir Quraisy? Karena Allah ingin bulan yang makhluk yang paling besar itu saja Allah Subhanahu wa taala bisa belah. Apalagi kita manusia. Apalagi menjadikan kiamat di bumi. Walaupun bumi dengan bulan itu besar mana? Lebih besar bumi. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, nih, bulan makhluk yang besar bisa Allah Subhanahu wa taala belah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengadab kalian. Dan terbelahnya bulan ini tidak perlu kita entah ada orang yang mengatakan saya pernah lihat bulan itu terbelah atau ada yang tidak mengatakannya, itu bukan urusan kita. Karena apa? Tugas kita sebagai seorang mukmin adalah kita beriman atas semua ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mau ada buktinya, mau nggak ada buktinya, sama saja. Kewajiban kita tetap beriman. Mau itu masuk akal, mau itu tidak masuk akal, tetap tugas kita ini beriman. Tugas kita ini beriman. Ya, walaupun tentang kejadian bulan ini terbelah itu diriwayatkan oleh beberapa orang. Seperti tadi, orang kafir Quraisy bertanya kepada orang yang baru selesai safar bepergian, apakah kalian kemarin melihat tanggal sekian, hari sekian itu bulan terbelah? Ya, saya lihat. Begitu juga ada juga yang pernah meriwayatkan seperti suku Maya yang ada di Meksiko. Kemudian juga suku Kerala yang ada di India. Suku Kerala di India itu tertulis di manuskrip mereka. Raja Kerala itu pernah melihat bulan itu terbelah. Kemudian dia merasa kaget. Oh, ini bulan ini terbelah. Ada fenomena apa? Kemudian Raja Kerala ini mendapatkan kabar bahwasannya ada salah seorang laki-laki yang mengaku menjadi nabi, membawa agama baru.
dan di manuskrip mereka itu tertulis sekitar tahun ke-7 kenabian, kelima kenabian. Jadi tahun itu dalam sejarah Islam itu ada tahun kenabian, ada tahun hijriyah. Tahun kenabian itu artinya sejak Rasulullah SAW diutus menjadi nabi sampai Rasulullah SAW itu hijrah. Itu dinamakan sebagai tahun kenabian. Adapun tahun hijriyah itu dimulai sejak Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi pada tahun kelima kenabian itu bulan pernah terbelah, dan itu tertulis di manuskrip suku Kirla. Akhirnya ketika mendengar berita tersebut, raja tersebut itu beriman, aku beriman. Dan akhirnya banyak orang India yang masuk Islam karena disebabkan raja mereka itu masuk Islam. Dan sampai sekarang banyak teman-teman yang dari India yang kuliah di Arab Saudi, di Madinah, di Riyadh, di Jeddah, itu banyak dari keturunan suku Kirla. Karena sejatinya tertulis di manuskrip mereka itu bulan pernah terbelah. Begitu juga ada seseorang yang pernah membaca Al-Quran, diriwayatkan ada seseorang pernah membaca Al-Quran karena dia tujuannya ingin mencari aibnya Al-Quran, kesalahan Al-Quran. Al-Quran itu kurangnya mana, akhirnya kelemahannya di mana, dicari-cari kelemahannya, sampai ketika itu dia membaca surat Al-Qamar, kemudian dibaca iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar, kiamat itu sudah dekat dan bulan itu pernah terbelah. Kemudian dia mengatakan, ini Al-Quran ini nggak masuk akal, mana ada bulan itu pernah terbelah, nggak masuk akal. Sampai akhirnya suatu ketika dia sedang menyaksikan televisi, dan di televisi tersebut disampaikan bahwasannya NASA telah menemukan cekungan atau keruak di bulan tersebut, sehingga ada retakan, sehingga mereka mengatakan jadi kemungkinan besar dulu bulan itu pernah terjadi sesuatu. Akhirnya orang tadi yang awalnya mendustakan Al-Quran, dia bersyahadat bahwasanya dia masuk Islam. Jadi masuk Islam orang itu macam-macam. Ada yang dengan tanpa biaya, ada dengan biaya miliaran. Salah satunya ini, dia masuk Islam setelah NASA mengeluarkan miliaran bahkan triliunan untuk membuktikan akan bulan itu pernah retak. Jadi makanya hidayah itu ada suatu hal yang mahal. Jadi alhamdulillah kita ini orang Indonesia rata-rata sejak kecil kita ini sudah Islam dari lahir. Ada orang itu masuk Islam setelah melakukan berbagai macam penelitian. Sudah setelah ratusan, jutaan, triliunan uang dihamburkan, niatnya awalnya untuk mencari kelemahan Islam, tapi ternyata dia tidak menemukannya. Dan bulan ini pernah benar-benar terbelah. Nah, pertanyaannya, kalau bulan itu terbelah, kenapa kok tidak setiap orang itu pernah menyaksikannya? Karena bisa jadi ada, yang pertama bisa jadi ada orang yang tidak menyaksikannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi sebagian bulan tersebut. Jadi ditutupi. Kan kadang orang orang tuh kadang ketika pendidikannya semakin tinggi, dia mengagungkan data validnya mana. Kalau Al-Quran itu bulan itu pernah terbelah, mana penelitiannya, mana manuskripnya, sejarahnya mana. Kalau bulan itu pernah terbelah, mana? Nggak ada buku yang menuliskan tentang sejarah bulan itu pernah terbelah. Nah, kita sebutkan suku Kirla misalnya atau suku Maya yang ada di Meksiko, Allah itu paling cuman ya dongeng. Nah, kenapa?
cerita tersebut itu tidak tertulis di dalam di buku sejarah, walaupun ya mau ada buku sejarah nggak ada buku sejarah, tugas kita adalah mengimani. Yang pertama, bisa jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menutupi sebagian penglihatan orang. Allah perlihatkan di sebagian daerah, dan Allah tutupi di sebagian daerah yang lain. Itu Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Atau bisa jadi bulan ketika terbelah itu kejadiannya di malam hari. Namanya malam hari, rata-rata orang tidur istirahat. Tapi tidak menutup kemungkinan negara bagian lain itu misalnya pagi atau siang. Dibuktikan tadi ada suku Kerala, suku Maya itu pernah melihat bulan itu terbelah. Dan ditambah orang musafir tadi itu melihat juga. Artinya dia dari negara yang lain, dari tempat yang lain, dan dia pernah melihatnya. Nah, Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah muqaddimah tentang surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, dan memang benar hari kiamat itu dekat. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan jadi Rasulullah SAW suatu ketika pernah menggambar di sebuah tanah. Kemudian beliau mengatakan demikian, di sini kita. Kemudian beliau membuat garis yang lain tidak jauh dari posisi yang ditunjukkan Rasulullah tadi. Dan di sini hari kiamat. Artinya hari kiamat dengan zamannya Rasulullah dengan hari kiamat itu dekat. Tapi walaupun dekat, kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Dan dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dekat ini hitungan akhirat. Kan kita tahu hitungan sehari di akhirat itu berbeda dengan seperti 1000 tahun di dunia. Ya entah, tidak tahu. Iqtarabat itu ya dekat. Dan di sekeliling kita ini sudah terlihat tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda sugro, ada tanda-tanda kubro, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Contoh tanda-tanda kiamat kecil itu diutusnya Rasulullah. Kemudian orang ketika ketemu orang lain, dia tidak mau mengucapkan salam kecuali yang dia kenal. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, tanda-tanda kiamat kecil itu orang kalau masuk masjid tidak tahiyatul masjid. Jadi tanda-tanda kecil. Dan tidak setiap tanda-tanda kiamat itu buruk. Seperti diutusnya Nabi, itu adalah sebuah kabar gembira yang baik. Begitu juga disebutkan hadis yang lain, tanda-tanda kiamat kecil, orang itu suka menghias-hiasi masjid. Masjidnya dihias-hiasi dengan ornamen yang Masya Allah, tabarakallah, entah apa itu. Banyak hiasannya. Orang banyak terlalu sibuk membangun masjid, memperbagus bangunan masjid. Tapi banyak orang lupa tidak membangun bagaimana jamaahnya. Yang penting gimana masjidnya semakin besar, semakin bagus. Bukan bagaimana caranya agar jamaah itu semakin ramai. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Padahal yang lebih utama adalah bagaimana jamaah itu ramai. Daripada kita membangun masjid yang masih bagus, kita hias lagi, kita tambah ini, kita tambah itu. Terkadang kita bangun bangunan yang secara manfaatnya juga kurang gitu loh. Sudah bangun bangunan tiang masjid habis 5M, nggak ada manfaatnya sama sekali. Daripada bangun tiang masjid 5M, lebih baik bagaimana caranya 5M ini kita gunakan untuk memakmurkan masjid,
mungkin bakti sosial, atau misalnya kita beri hadiah jamaah yang selama 1 bulan selalu soft pertama dapat hadiah umroh. Nah, umroh cuma 30 juta, murah, masih sisa banyak dari 5M. Banyak kita adakan, entah misalnya kita berapa kali dengar saudara-saudara kita di Magelang gagal panen sayurannya, kita ambil sayurannya, kita bawa ke masjid, kemudian nanti di luar masjid kita adakan misalnya baksos atau bagi-bagi sayuran gratis, kajian dulu misalnya, atau sholat subuh berjamaah kemudian dibagikan gratis. Itu lebih manfaat. Pertama, membantu orang lain, membantu para petani, kemudian memakmurkan masjid, bisa menjadi motivasi orang lain untuk datang ke masjid. Ya walaupun awalnya saya datang ke masjid itu ya biar dapat door prize gitu, tidak masalah. Karena terkadang ada sebagian orang itu perlu dimotivasi dengan tujuan dunia terlebih dahulu. Ketika seseorang itu sudah terbiasa, akhirnya kan dia ketata, masa sih? Akhirnya dia sadar, masa saya cuman nyarinya dunia terus. Padahal ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa pantas ibadah kepada Allah saya nyarinya dunia? Memang terkadang ada orang seperti itu. Kita pancing masalah duniawinya terlebih dahulu. Maka tidak setiap tanda-tanda kiamat itu buruk. Ada juga tanda-tanda kiamat seperti tanda-tanda kiamat besar, seperti dukhon, datangnya asap, kemudian nanti datangnya Ya'juj Ma'juj. Seperti Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi menyebutkan bahwasannya Zulkarnain, atau dalam orang Eropa menyebutnya Alexander yang agung, di mana Alexander agung, ada yang mengatakan Zulkarnain yang agung. Ala kulli hal, Zulkarnain ini seorang raja, itu pernah membangun sebuah benteng yang tinggi dan kokoh untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj di sebuah gunung. Pertanyaannya, ada yang pernah lihat bentengnya? Tidak ada yang tahu. Bahkan kita cari di Google nggak ketemu. Nah ini salah satu bukti bahwasannya terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperlihatkan kepada orang lain dan tidak dibagikan kepada yang lain. Kita semua meyakini, umat Islam meyakini ada benteng. Bahkan orang Eropa sekalipun itu meyakini Zulkarnain itu membangun sebuah benteng yang besar tinggi. Orang Eropa, orang kafir itu juga meyakini. Pertanyaannya, apakah ada yang pernah lihat? Cuma kan orang zaman banyak di antara masyarakat itu kan akhirnya mengkait-kaitkan bentengnya Zulkarnain itu tembok Cina. Padahal bukan tembok Cina. Kemudian mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongol, bangsa Cina. Makanya kita harus anti dengan Cina. Pemerintah nggak boleh kerjasama dengan Cina karena Cina ini anak keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Nggak tepat. Rasulullah SAW sendiri pernah bekerja sama dengan orang Yahudi. Selama itu hal yang boleh, hal yang mubah, kenapa tidak gitu? Nah kecuali kalau misalnya kerjasama dengan hal yang haram atau memiliki dampak yang lain, ya silahkan. Tapi jangan menjadikan kita cocok logi gitu loh. Nggak boleh kerjasama dengan Cina karena Cina itu anak keturunan Ya'juj dan Ma'juj, bangsa penghancur. Kemudian dicocok logi. Sampai ada bukunya, dulu bestseller tahun 2010. Dajjal telah muncul dari Khorasan. Kemudian tembok Cina itu katanya bentengnya yang dibangun oleh Zulkarnain. Jadi ketika kita baca bukunya nggak ada landasan yang menguatkan keyakinan tersebut. Itu hanya cocok logi. Dan alhamdulillah pernah sang penulis itu ditanya, Ustadz, antum benar nulis? Ya enggak sih,
cuman kira-kira aja. Nah, yang nulisnya ngomong begitu. Kemudian ada orang yang mengatakan iqtarabatis saah, orang-orang kiamat itu sudah dekat. Oh, kiamat sudah dekat, maka banyak orang yang akhirnya kalau kiamat sudah dekat berarti sudah tidak ada, kita kembali seperti zaman dulu, kita perang pakai kuda. Ayo kita beli kuda. Akhirnya banyak orang-orang beli kuda, padahal kuda itu mahal. Terus akhirnya ada orang yang kalau nanti hari kiamat katanya harus lari ke gunung, ke bukit-bukit. Akhirnya banyak bangun villa di bukit, perumahan di bukit, dijual itu, Bapak sekalian. Harganya nggak main-main, harganya ada yang ratusan juta, ada yang miliaran. Itu ada. Ada orang mengatakan itu cuman omong kosong. Ada, brosurnya ada. Bahkan pernah salah satu orang yang pernah beli villa tersebut itu datang di sebuah kajian, Ustadz, saya kemarin beli villa di sebuah gunung ini karena saya takut Dajjal muncul. Nah, kalau Dajjal muncul kan berarti Imam Mahdi muncul. Salah satu tanda Imam Mahdi muncul itu ibu-ibu sekalian, kalau ketika Imam Mahdi muncul itu tidak ada orang miskin di muka bumi. Pertanyaannya, orang miskin sekitar kita ini berapa banyak? Lah kalau Imam Mahdi muncul kan harusnya udah kaya-kaya dari dulu. Bahkan ada, jadi Ustadz Firanda itu pernah cerita, beliau naik sebuah kapal ketika perjalanan. Kemudian beliau ketemu dengan salah satu awak kapalnya. Ustadz, kita punya ruangan khusus, ruangan istimewa. Kalau Ustadz mau, boleh nanti kita bookingkan, Ustadz masuk sana, fasilitasnya lengkap, bagus, gratis Ustadz. Kata Ustadz Firanda, enggak usah, saya di sini aja. Memangnya ada apa? Nah, begini Ustadz, kemarin tuh ada orang itu naik kapal, dia ngaku Imam Mahdi Ustadz. Lah kalau Imam Mahdi ngapain naik kapal? Kadang kita ini ya Allah, kita ini ya Masya Allah. Inilah pentingnya kita ini belajar. Pentingnya kita ini belajar. Jangan sampai kita ini dibodohi oleh orang lain. Belum lama ini, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu, ada seseorang yang ngaku namanya Muhammad Qasim. Itu sudah datang di mana? Di Bandung, di Indonesia. Namanya Muhammad Qasim. Dan Muhammad Qasim itu sudah ditemui oleh orang yang dulu, dai yang memprediksi usia umat Islam itu 1500 tahun. Ada yang mengatakan sudah baiat, ada yang mengatakan Allah alam. Tapi ala kulli hal, dan Muhammad Qasim itu sudah datang ke Bandung. Nah, Muhammad Qasim itu dicocok logi bahwasanya nanti datang Imam Mahdi. Namanya Imam Mahdi itu namanya seperti namaku, kata Rasulullah SAW. Ada hadisnya. Namanya seperti namaku, dan binnya juga sama, artinya Muhammad bin Abdullah. Nah, ini Muhammad Qasim. Nah, dia ngaku sebagai Imam Mahdi, kan? Aduh. Terus banyak orang yang baiat, padahal Masya Allah tampangnya itu kayak orang gila. Ini Masya Allah, ini pentingnya kita ini belajar. Jangan sampai kita ini dibodohi oleh orang lain. Lah kok ada loh, belum nanti ditambah ada orang gila yang dianggap sebagai wali majdub. Aduh, wong edan ya edan wae gitu loh. Aduh. Ya, kalau Imam Mahdi sudah muncul, yang jelas semua itu sudah beriman ya. Ya, ada yang nggak beriman, Bu. Ada yang nggak beriman. Tapi yang jelas Islam berjaya. Kemudian ekonomi itu nggak ada orang miskin. Orang miskin berapa? Bu Aceh aja sampai mengadakan berjilid-jilid kajian untuk mengangkat ekonomi. Ini bukti bahwasannya umat Islam banyak yang belum kaya gitu loh. Kalau Imam Mahdi muncul, umat Islam kaya. Dalam kondisi sudah pada kaya. Iya, Imam Mahdi. Itu salah satu tanda Imam Mahdi itu keluar.
Jadi kalau misalnya masih banyak orang miskin, ada orang ngaku Imam Mahdi, ya ini belum ini Mahdi KW ini. Ini Mahdi KW ini. Terus Islam berjaya itu kan seluruh dunia toh. Ya. Bukan hanya berarti Palestina mungkin sudah merdeka. Entah nanti Palestina merdeka atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas umat Islam sudah berjaya. Karena rincian detail-detail itu kan kita butuh dalil, Bu. Intinya umat Islam sudah berjaya, semua orang rata-rata kaya, sudah. Apakah ini begini, apakah itu, sampai akhirnya Berarti nggak ada penerima zakat ya? ada yang menerima zakat. Sampai ada orang yang mengatakan Palestina itu tidak akan merdeka kecuali kiamat. Karena apa? Imam Mahdi turun. Anda nggak tepat ya. Ini suatu hal yang gaib. Kecuali kalau kita punya dalilnya, ini loh Rasulullah SAW pernah bersabda demikian. Nah, nggak punya kita. Kira-kira tahun berapa itu nanti? Nggak tahu. Nah, yang jelas. Yang jelas kiamat itu dekat, tidak jauh. Dan tugas kita ini bukan memprediksi kapan kiamat. Tugas kita ini mempersiapkan apa yang kita persiapkan untuk kematian, untuk hari kiamat, menyambut kiamat. Ya, kematian itu kiamat kecil juga. Ya banyak kiamat kecil di sekeliling kita. Malah kadang kita ini lebih sibuk memikirkan sesuatu hal yang jauh. Tuh lihat tuh, Saudi itu sudah hijau. Bentar lagi kiamat. Loh, depan matamu aja udah tanda-tanda kiamat tuh. Tersebarnya zina, khamar. Apalagi laki-laki pakai sutera. Lah khamar Jogja kemarin darurat miras. Kemudian tersebarnya zina. Mungkin ibu-ibu belum tahu, belum lama ini kemarin ada salah seorang ehwah itu cerita, Ustadz, di Kentungan itu ada komandan kokam atau apa, itu ditabrak meninggal dan jasadnya itu diletakkan di pinggir jalan, orangnya kabur. Kok bisa nabrak orang pakai expander? Belum tahu ya? Sengaja. Nah, itu kok bisa nabrak. Jadi waktu itu pagi-pagi sepi, tidak ada orang yang lihat. Jadi komandan ini Pak, saya lupa namanya Pak siapa itu. Beliau jalan-jalan pagi, kemudian ada orang naik expander nabrak. Kok bisa ditabrak? Mabuk? Bukan mabuk. Lagi berzina di mobil. Ini tanda-tanda kiamat di depan kita. Nggak usah jauh-jauh ke Arab Saudi, itu Jogja tuh. Tersembarnya miras. Jogja belum lama darurat miras. Miras tersebar mudah sekali. Tersebarnya zina, ini tanda-tanda zina. Berapa banyak keronggahan itu kan belum lama ini penolakan liquid. Nah, liquid kan tempatnya ya tidak jauh-jauh dari mabuk, zina. Jadi tidak perlu kita terlalu menyibukkan lihat suatu hal yang jauh. Depan mata kita ini kan sudah tanda-tanda kiamat. Orang itu nggak mau salam kalau nggak kenal. Ini tanda-tanda kiamat. Orang kalau masuk masjid langsung duduk. Padahal harusnya adalah tahiyatul masjid. Tidak perlu kita menyibukkan ngitung-ngitung tanda ini sudah muncul belum, ini sudah muncul belum. Tugas kita ini adalah mempersiapkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya besok itu benar-benar terjadi kiamat dan di tanganmu ada sebuah biji yang bisa kamu tanam, maka tanamlah. Kan akhirnya banyak orang terlalu sibuk memikirkan tanda-tanda yang belum muncul apa ya, dibanding dia menyibukkan dirinya bekalnya. Akhirnya ada orang yang beli rumah di pegunungan, beli kuda, beli apa,
mau sedekah lupa, mau nyantuni anak yatim lupa, mau nolong orang lain lupa, mau nikah lagi lupa, itu Cerita diri sendiri. enggak Bu. Ini biar serius Fionan gitu. Ya, kita ini apa ya, daripada menyibukkan hal yang nunggu-nunggu, sudah terlalu jauh, yang dekat-dekat saja. Tadi kayak perempuan kayak laki itu juga Tanda-tanda kiamat. Nah, sekarang berapa banyak? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Laki-laki memakai pakaian yang biasa dipakai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ada sebuah pertanyaan. Boleh enggak misalnya perempuan naik moge, motor gede? Boleh enggak? Karena moge itu adalah identiknya ciri khas laki-laki. Nah, maka ada pembahasannya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau misalnya itu ciri khas, maka nggak boleh, karena menyerupai. Nah, iya. Yang sudah menjadi ciri khas, apa ya? Ya sudah menjadi tabiat, itu tidak boleh diikuti. Kalau waktunya tinggal sedikit itu mana yang lebih utama, tahiyatul masjid atau sunnah qabliyah? Mana yang lebih utama ketika waktunya mepet, tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah? Yang lebih mulia, insya Allah lebih utama menggabungkan niat keduanya, karena dua-duanya adalah ibadah sunnah. Tahiyatul masjid, ada sebagian ulama mengatakan ini wajib. Karena apa? Karena hadisnya janganlah seseorang masuk masjid kecuali dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Fala yajlisu hatta yusalli rakaatain. Sebagian ulama memahami ini artinya adalah perintah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasannya ini perintah ini bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah anjuran. Sehingga tahiyatul masjid itu sunnah. Ketika tahiyatul masjid itu sunnah, sholat qobliyah itu sunnah, maka boleh kita untuk menggabungkan niat keduanya. Wallahu ta'ala alam. Sholatnya satu, sholatnya tetap dua rakaat, tapi niatnya 2. Itu enggak seperti ngakalin. Enggak. Karena kan sholat itu ada rakaat, tapi niatnya qobliyah dan tahiyatul. Boleh. Karena memang ada. Jadi kan ada asarnya, ada perintahnya, ada apa ya? Ada dalil yang membolehkan gitu loh. Beda dengan ngakali syariat, itu beda dengan sesuatu yang tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya, tapi kita akali gitu. Contoh ngakali. Sebagian orang punya duit banyak, dibelikan emas. Zakat itu ya. Kan zakat emas itu kan ada. Nah, salah satu syarat zakat perhiasan itu adalah perhiasannya bukan untuk pribadi. Akhirnya orang beli emas, semuanya dipakai. Ini pakai, ini pakai, ini pakai. Bukan simpanan ya. Bukan simpanan. Atau sebagian orang ketika hampir mencapai nisabnya, haulnya, nisabnya, kemudian diakali, entah gimana, kurangi sedikit atau apa. Ya banyak, itu ngakali syariat atau ya banyak lah. Kita insya Allah hal-hal yang sebenarnya contohnya banyak. Jadi niatnya 2 macam tapi sholatnya 2 rakaat. Iya. Belum pernah soal ini sendiri-sendiri. Kalau waktunya terbatas. Kalau waktunya terbatas ya dijamak mawon niatnya. Tapi kalau waktunya longgar ya silahkan satu-satu, memungkinkan, dan itu lebih baik. Karena yang lebih baik itu Rasulullah SAW pernah mengatakan alaika bikas sotis sujud.
hendaklah kamu banyak sujud. Artinya apa? Banyak sholat. Maka sholat itu semakin banyak, semakin baik. Selama ada landasan syariatnya. Kalau waktunya longgar, ya tahiyatul masjid, qobliyah. Tapi kalau mepet, ya tahiyatul masjid dan qobliyah jadi satu niat. Wallahu a'lam. Termasuk ini pas sholat yang jamak qashar ya. Nggih. Jadi ketika duhur asar itu bisa dijamak qashar, kan ada orang yang berpikiran bahwa nanti kan sampai rumah masih bisa asar. Padahal kan itu adalah sebuah mushaf yang memang saya pernah dengar kajian bahwa itu adalah sebuah hadiah dari Allah, hadiah bahwa itu mestinya dilaksanakan. Jadi bagaimana orang memberi hadiah kok tidak diterima? Tapi ada yang berkeras, itu namanya ngakali, termasuk kayak gitu. Ini ngakali, wong ini aja sudah dulu bisa 4 rakaat, kemudian nanti sampai rumah asar bisa 4 rakaat. Kenapa? Tapi yang utama itu berarti yang mana? Misalnya seseorang itu tercatat sebagai musafir. Misalnya tercatat sebagai musafir. Kemudian dia mengatakan, wah nanti aja lah sholatnya di rumah. Ya bisa. Dia mau pilihannya itu musafir, itu mau sholat di ketika perjalanan monggo, mau ketika sampai tujuan monggo. Yang lebih utama mana? Yang mudah bagi dirinya. Kalau seandainya dia pilih sholat ketika safar, pertimbangannya kalau nanti saya sampai rumah masih ada waktunya. Tapi namanya sampai rumah capek, istirahat, bisa bablas. Maka sholat di awal waktu atau takdim itu lebih utama. Atau boleh juga takhir. Takhir itu boleh. Tergantung lebih maslahatnya lebih bagus yang mana. Dan para ulama sebagian berpendapat kalau ada perbedaan pendapat ketika seseorang itu tercatat sebagai musafir, kemudian dia tidak segera sholat, misalnya menjamak atau mengqasharnya, kemudian ternyata dia sampai di rumah, apakah masih boleh menjamak dan mengqasharnya? Atau dia tetap sholatnya tetap umum? Misalnya apakah boleh mengqasharnya kalau sudah sampai tujuan? Misal kita safar dari Jakarta ke Jogja. Awalnya kita beli tiket kereta. Tiket kereta itu taruhlah 8 jam ya, perjalanan 8 jam. Jadi memungkinkan kita untuk mengqashar mungkin di tengah jalan. Tiba-tiba ada teman kita, Bu, ngapain sih naik kereta? Mending ini loh, saya punya tiket pesawat, ayo pulang dari Jakarta ke Jogja. Yang harusnya awalnya tadi 8 jam, jadi tinggal 1 jam 1/4. Dia masih tercatat sebagai musafir bukan ketika itu? Masih, karena kan dia di Jakarta. Awalnya saya sudah mengestimasi 8 jam, jadi 1 jam 1/4 sudah sampai Jogja. Walaupun sampai YIA, belum sampai misalnya Blunya. Kan artinya yang awalnya posisinya itu musafir, tiba-tiba sudah dianggap sampai tujuan, sampai rumah. Taruhlah dari YIA ke sini kan paling 1 jam 2 jam. Tetap habisnya berapa? 3 jam. Sholatnya di Jakarta. Belum sholat, Bu. Belum sholat. Dia niat sholatnya ketika di tengah perjalanan. Di kereta. Karena kan kereta itu 8 jam. Tiba-tiba ada temen yang ngajak, ngapain kamu naik kereta, Bu? Ngabisin, capek-capek, udah sini. Pakai pesawat aja, saya punya tiket pesawatnya. 1. Atau udah ikut jet pribadi saya aja, saya punya pesawat pribadi kan. Kan nebeng boleh kan? Boleh. Ya, tiba-tiba harusnya itu posisinya 8 jam, dia sholatnya di tengah perjalanan, dia jadi misalnya 2 atau 3 jam. Artinya dia ketika itu sudah sampai di Jogja. Apakah masih boleh mengqashar sholatnya? Sebagian ulama berpendapat dia masih terhitung sebagai musafir. Karena niatnya tadi, niat awalnya memang dia safar. Tiba-tiba berubah
Ada yang ngajakin misalnya, nebeng saya aja. Jadi lebih cepat. Maka dia tetap boleh qashar. Tapi sebagian ulama berpendapat dia sudah sampai tujuan. Artinya ketika sudah sampai tujuan, status musafirnya itu sudah hilang dari orang tersebut. Maka dia harus sholat sebagai orang mukim. Nah, ini khilaf. Ala kulli hal memang khilaf. Wallahu ta'ala alam, dua-duanya memiliki pendapat yang kuat. Maka cara mengkompromikannya adalah yang yang mudah bagi kita gitu. Dan kita tahu kemaslahatan kita. Ada seseorang itu ya habis safar sampai rumah tetap sehat, seger, sholat 4 rakaat rapopo gas gitu. Atau ada orang ya memang sih saya sampai rumah bisa sholat, tapi kalau 4 rakaat kayaknya capek, kalau 2 rakaat oke lah ya. Berarti kalau sudah sampai ya sholatnya masih boleh diqashar. Wallahu a'lam. Ya, berarti kalau dibaleni lagi nggak apa-apa. Diulangi lagi. Kalau sebenarnya Ibu, kalau sholat itu kalau sudah dikerjakan, kewajiban itu ketika sudah dikerjakan maka sudah gugur dari orang tersebut, tidak perlu mengulangi lagi. Walaupun waktunya masih. Ya, walaupun waktunya masih. Kayak contohnya misal tadi dari Jakarta ke Jogja. Wah, saya mau naik kereta 8 jam. Saya tak jamak takdim aja. Jamak takdim lebih enak. Jadi nanti tinggal di kereta, tinggal duduk, tidur. Tiba-tiba ada orang ngajak. Ayo. Pakai kereta ngapain? Udah pakai pesawat. Nebeng pesawat pribadi saya aja. Akhirnya sampai. Dia sudah selesai sholat duhur dan asar misalnya. Ketika sampai Jogja masih ada waktu duhur. Boleh nggak dia sholat nanti asar sholat lagi? Hukum asalnya kewajiban orang tersebut itu sudah sah, sudah gugur. Maka tidak perlu diulangi lagi. Kecuali misalnya ketika sampai rumah kemudian suaminya atau istrinya, yuk Dek atau Mas, yuk sholat bareng. Boleh nggak dia ngimamin atau dia jadi makmum menemani? Boleh, karena ada hajat, ada ada tujuan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Karena sepertinya tinggal beberapa menit lagi. Ini baru 1 ayat ya Pak? Ini baru mukadimah. Tadi mau saya lanjutkan, tiba ada yang nanya. Bentar. Kalau tadi saya sudah 1 ayat 1. Ya, 1 ayat. Ada pertanyaan lain, monggo. Kalau ibu-ibu nggak keburu maghrib. Santai, ini nggak usah. Kita santai ya siang gitu. Tapi masih bertanya soalnya dan kehilangan minggu. Enggak kehilangan minggu. Ya kalau misalnya mau di sholat lagi nggak apa-apa, Bu. Boleh, cuman iya. Akhirnya ya kalau misalnya ibu mau pengen sholat lagi, tadi saya sebenarnya asal tuh sudah. Ya ibu solusinya nyali orang lain. Yuk, udah sholat belum? Nih, sholat sama saya. Iya. Sama seperti kita bersedekah. Tapi itu yang tadi saya tanyakan, ulang lagi itu pendapat yang menjalankan rukhsah untuk duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat itu landasannya kan seperti kita ada di waktu zaman haji ya di Mina. Di Mina aja itu kan walaupun kita punya waktu, tapi kan duhur sama asar tetap harus dijamak qashar. Nah, itu keutamaannya. Dulu ada yang menyampaikan ke saya itu bahwa itu adalah kemudahan yang Allah berikan sebagai hadiah. Maka jika tidak diterima dan orang tetap ngeyel mengerjakan sholatnya nanti ini atau 4-4, itu justru tidak mengindahkan hadiah dari Allah. Seperti itu. Nah, saya mengikuti pendapat yang menerima hadiah dari Allah sehingga selalu mengerjakan 2-2 sebagai keutamaan daripada 4-4, walaupun bisa dilakukan 4-4. Itu salah satu dalil yang mengatakan ketika seseorang itu musafir, maka yang lebih baik adalah qashar. Karena apa? Rasulullah SAW saja itu ketika haji wada, beliau ketika di Musdalifah
beliau jamak, beliau qashar. Padahal ketika itu longgar. Beliau longgar. Maka yang lebih baik ketika diberi keringanan boleh qashar ya di qashar. Tapi bagi yang mengatakan pendapat itu kembali kepada kebutuhan masing-masing. Hadis tentang Rasulullah SAW menjamak dan mengqashar sholat di Musdalifah itu dijawab. Karena ketika itu aturan dalam haji sholat di Musdalifah itu aturannya harus dijamak dan diqashar. Memang khusus, dikhususkan. Karena apa? Beberapa sahabat pernah ada yang tidak mengqashar sholat ketika sedang musafir. Jadi kalau di luar itu katanya saya pernah dengar musafir itu batasannya cuma 3 hari. Ya. Dan Rasulullah SAW itu di Musdalifah hari keempat. Ini hadis tentang Musdalifah ini kalau dikulik sebenarnya bisa jadikan dalil. Dijadikan dalil, ada yang dalil kan batas maksimal musafir itu 3 hari. Rasulullah di Musdalifah hari keempat. Loh, kalau perjalanan kemudian sampai 10 hari ya Nah, terus apa? akhirnya Rasulullah SAW itu kan hari keempat. Sehingga yang berpendapat ini Rasulullah SAW ini masih dihitung musafir. Karena apa? Beliau masih niatnya safar. Ada juga yang mengatakan tadi, yang mengatakan nggak harus seseorang itu ketika safar harus mengqashar. Karena di Musdalifah itu memang aturannya demikian, harus jamak qashar. Dan Rasulullah SAW itu hari keempat. Harusnya kan sudah tidak boleh. Tapi beliau tetap menjamak dan mengqashar karena aturannya demikian. Iya. Kalau di luar Masjidil Haram itu di sini umpamanya di ya itu 3 hari. Batasannya. Ada batas 3 hari kok Ustaz? Musafir 3 hari. Dengan 3 selain haji umroh mungkin gitu. Ya, kalau dikatakan musafir itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu pendapat yang masyhur. Kalau di Jakarta misalnya kita sampai 5 hari, ya berarti sudah tidak ada jamak qashar. Ya. Kita masih boleh mengqashar tapi tidak boleh jamak. Mengqashar, iya. Boleh qashar tapi nggak jamak. Ada yang mengatakan boleh jamak tapi nggak diqashar. Mau tanya perbedaan jamak sama qashar apa? Kalau untuk pemahaman Taib. saya jamak itu penggabungan, kalau qashar itu penggabung apa keringkasan. Apa bedanya jamak dan qashar? Bedanya jamak itu misalnya seseorang sholat asar di waktu duhur. Sholatnya berapa sholat asar di waktu duhur? 4 rakaat. Dijamak di waktu awal atau ditakdim, atau seseorang menjamak sholat duhur di waktu asar sehingga ditakhir, dijamak takhir. Jadi artinya jamak itu melakukan sholat sebagaimana mestinya di salah satu waktu yang boleh orang itu menjamak. Contohnya duhur dengan asar, maghrib dengan isya, rakaatnya tetap sama, 4 atau 3. Kalau maghrib 3, kalau isya, duhur, asar itu 4. Dan berurutan ya Ustaz, tetap waktunya ya. Ya berurutan. Harus dulu baru asar. Kalau qashar itu sholat misalnya sholat isya itu dijadikan 2 rakaat. Dia boleh, kan ada namanya jamak qashar. Kalau jamak qashar artinya misalnya maghrib dengan isya, dia sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat di waktu apa? Maghrib misalnya, maghrib, atau nanti ditakhir, karena dia boleh jamak qashar. Tapi kalau seandainya seseorang cuma boleh jamak, maka dia boleh menggabungkan sholat di salah satu waktu tersebut, tapi jumlah rakaatnya tetap sama.
Tapi kalau seandainya seseorang itu hanya boleh qashar, maka dia tetap sholat di sebagaimana waktunya, tapi sholatnya di qashar. Misal sholat asar tapi 2 rakaat. Itu ketika dia masih musafir. Kan musafir itu kan boleh mengqashar. Maka kalau seandainya seseorang, saya kan masih terhitung musafir, misalnya dia beranggapan musafir itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dia sebenarnya sudah sampai tujuan, mau pergi ke Makassar, sudah sampai tujuan. Saya lebih seneng sholat itu tepat sebagaimana waktunya. Kenapa? Biar nanti waktu saya ini nggak terbuang-buang. Kalau misalnya sudah tak jamak qashar di awal waktu, saya takutnya bablas. Padahal nanti ada meeting, ada ini, ada itu, bablas. Maka saya lebih pilih, walaupun saya sudah sampai tujuan, tapi kan saya masih boleh mengqashar. Ya sudah, nanti sholat asar misalnya jam 2.45, yang lain sholatnya 4 rakaat, saya cuma 2. Nah gitu. Waktunya tetap sama. Ya, jadi di yang 4 jadi 2 begitu. Wallahu a'lam. Kalau misalnya kita pada saat itu perjalanan ya, kemudian kita belum duhur. Kemudian di satu perjalanan di masjid itu sudah masuk asar. Di masjid itu kan mau jamaah sholat asar. Kita mengutamakan yang itu jamaah asar dulu kemudian baru duhur, atau kita tetap di luar jamaah, kita tidak ikut jamaah tapi kita duhur dulu baru nanti kita sholat asar sendiri. Jadi itu gimana? Pertanyaannya begini, kita sebagai seorang musafir dan kita belum sholat duhur, kemudian mampir di sebuah masjid, ternyata di masjid tersebut itu masih ada jamaah yang melaksanakan sholat asar. Pas misalnya kita sampai masjid, mampir masjid, pas adzan misalnya. Nah, bagaimana sholat kita? Boleh enggak kita sholat ikut jamaah asar dulu, baru nanti duhur? Boleh. Ya. Kenapa? Karena kita memperoleh pahala sholat jamaah itu lebih baik dibanding kita sholat sendirian. Tapi niatnya sholat duhur ya. Sholatnya tetap asar. Sholatnya tetap asar. Nah, selesai sholat bersama imam, sholat asar, kemudian kita mundur, kita sholat duhur ditakhir. Boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Karena yang lebih utama kita dapat pahala jamaah. Kalau mau dijamak kan mau kita jamaah atau enggak kan ya boleh. Nah kalau kita akhirnya kan harus sholat duhur dulu baru sholat asar, padahal sholat asar sedang ditegakkan. Pertama, ketika kita sholat duhur dulu, bisa jadi nanti kita selesai salam, imam juga selesai salam. Kedua, bisa jadi ketika kita sholat tidak gabung dengan jamaah, itu menimbulkan fitnah. Ini apa ini? Dikira aliran sesat. Ketiga, bisa jadi ketika dia sholat duhur dulu, mungkin dia bisa selesai mendahului imam sholat asar. Minimal dia dapat 1 rakaat, sehingga dia dianggap sholat berjamaah. Tapi kan sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Bulu-bulu, balapan, ngejar gimana biar nggak ketinggalan sholat asar. Atau bisa jadi malah kekhusyuannya itu terkikis karena sebab yang lain. Misalnya kayak tadi, dia belum sholat maghrib, ketika singgah di masjid jamaah sedang sholat isya. Sholat isya itu kan jahriyah. Akhirnya dia sholat malah ganggu, dia membaca nggak khusyuk. Karena apa? Bacaannya tabrakan dengan bacaan imam. Maka yang lebih utama adalah mengikuti imam sholat jamaah, kemudian dia baru sholat entah itu duhur atau sholat
maghrib yang belum dia kerjakan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bukannya sholat itu tidak ada namanya pada awalnya itu kan tidak ada nama duhur, tidak ada nama asar, itu kan di awal itu kan. Jadi kan waktu berniat itu, ya kalau saya tadi kan berpikir niat kita, ya kalau karena kita sudah punya niatnya, sholat duhur dulu, walaupun kita imam mengerjakan sholat asar kan sama rakaatnya 4. Kalau landasannya itu bagaimana? Boleh nggak? Itu berlandaskan pendapat madhab Hambali. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berpendapat ketika sholat jamaah itu harus antara imam dengan makmum itu niatnya sama. Maka kalau ada imam niatnya sholat duhur, imam niatnya sholat asar, makmum niatnya sholat duhur, atau sebaliknya, maka sholat keduanya nggak sah. Sholat keduanya nggak sah. Tapi pendapat ini, wallahu ta'ala alam, tanpa merendahkan kredibilitas Imam Ahmad, pendapat seperti ini untuk sekarang itu sulit untuk dipraktekkan. Karena apa? Harus sama antara niatnya imam dengan makmum. Masa kita mau sholat, Pak, ini sholat apa? Nah, kalau imamnya sudah sholat, masa kita jawil? Nggak bisa. Misalnya dia di mimbar, kita di belakang, soft kesekian, nggak mungkin kita tanya. Karena untuk menyamakan niat antara imam dan makmum ini suatu hal yang sulit. Tapi habis sholat asar, terus kita sholat duhur toh, itu kayak mau foto pas sholat asar. Ya boleh. Sholat lagi, dikira sholat sunnah toh, itu aliran sesat. Insya Allah hal seperti itu sudah maklum. Apalagi misal kita mampir di masjid yang biasa disinggahi orang, sehingga orang ini ya paling sholat ya paling musafir. Beda kalau misalnya kita mampir di masjid yang bukan biasa tempat persinggahan, bukan pinggir jalan. Kita mampir masjidnya itu masuk busuk-busuk gitu. Ya mungkin itu bisa jadi kita dituduh sebagai aliran sesat. Tapi namanya orang mampir, musafir kan biasanya pinggir jalan, Bu. Insya Allah itu sudah hal yang maklum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.